Halo, jumpa lagi dengan saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian tentang belajar Excel. Oke, yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang rumus average. Ya, ada tiga, yaitu ada average biasa, kemudian average if, lalu ada average if s. Nah, ketiga jenis average ini adalah sama-sama mencari nilai rata-rata. Hanya saja yang membedakan adalah kalau average if ini dia mencari nilai rata-rata dengan satu kriteria, ya. Kemudian untuk average if s itu mencari rata-rata juga dengan beberapa kriteria, berarti satu atau lebih. Oke, nah di sini juga saya sudah punya jenis tabel, lalu di bawah ini ada notes, ya, dan juga ada tiga perintah yang harus kita selesaikan, ya. Yang pertama itu nomor satu, rata-rata nilai semua siswa, berarti semua siswa ini, ya, rata-rata nilainya berapa. Kemudian rata-rata nilai siswa yang jurusan IPA, berarti dia minta yang jurusan IPA aja, ya, bukannya IPS tetapi yang IPA aja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu rata-rata nilai siswa yang jurusan IPA dan dinyatakan lulus, berarti yang jurusan IPA lalu yang lulus, karena ada di sini yang jurusan IPA tapi tidak lulus seperti ini, ya. Oke. Nah, untuk case ini bisa kita gunakan rumus average yang ini, ya. Oke. Nah, langsung saja kita ke perintah yang pertama, itu rata-rata dia bilang di sini, ya, yang ini, ya, rata-rata nilai semua siswa. Berarti untuk mencari rata-rata di Microsoft Excel seperti biasa sama dengan dulu, kemudian average, ya, lalu tinggal di blok, ya. Ini nomor satu, tinggal di blok, kalau sudah tutup kurung lalu di enter. Nah, jadilah rata-ratanya, ya. Berarti rata-ratanya itu adalah 78,9, ya. Ini diambil dari nilai yang ada di sini karena dia minta seluruh siswa, berarti tanpa terkecuali, ya. Oke, untuk perintah nomor satu sudah selesai, ya, ini, ya. Nah, selanjutnya kita ke perintah nomor 2, ya, rata-rata nilai siswa yang jurusan IPA. Nah, untuk menyelesaikan case ini kalian bisa gunakan rumus average if. Nah, gimana, agak sedikit berbeda, ya. Yang pertama kita tulis dulu sama dengan, lalu average if, ya. Kemudian range ini kolom di mana tempat kriterianya. Contoh di sini ada jurusan, dia minta kan jurusan IPA. Berarti kita blok yang jurusan IPA, yang jurusan, ya, yang kolom jurusan yang ada IPA IPS-nya. Kemudian koma, kriterianya apa? Nah, kriterianya dia minta jurusan IPA. Berarti boleh kita tulis tanda petik lalu IPA seperti ini, ya. Boleh juga kita langsung klik selnya, kita pilih yang ada tulisan IPA seperti ini. Oke, lalu koma, kemudian average range-nya ini itu nilainya ini, ya, kita blok. Oke, kalau sudah silakan tutup kurung lalu di enter. Nah, sudah ada ketemu hasilnya. Kalau kita lihat jurusan IPA aja, ya, siswa yang jurusan IPA ini IPA 1, kemudian ini lagi 2, lalu kemudian 3, 4, kemudian 5, 6, 7 totalnya, ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ya, 6, ya, sorry, 6. Kita lihat 70,83, average-nya 70,83, benar, ya. Jadi nggak ada kesalahan. Oke, untuk case yang nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita terakhir, ya, ke nomor 3, ya, yaitu dia minta rata-rata nilai siswa yang jurusan IPA dan dinyatakan lulus. Berarti ada dua kriteria yang dia minta. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tulis dulu sama dengan lalu average if s, ya, karena average if s ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dengan beberapa kriteria, artinya lebih dari satu. Kalau sudah tinggal dipakai, gunakan di tab, ya. Lalu average range, ya, dia minta yang pertama itu adalah ini nilai range, ya, rata-rata nilai range. Oke. Kemudian koma, lalu yang ada kriteria pertama. Yang pertama kita jurusan, ya, dia minta jurusan IPA, berarti kita blok yang ada jurusan IPA. Oke, kemudian koma, lalu kriteria pertama ini yang apa? Yang jurusan IPA, berarti kita klik yang IPA. Oke, koma. Nah, satu kriteria, ya. Kemudian kriteria kedua yang statusnya lulus, berarti kita blok yang ada kolom status ini, kemudian koma lagi, ya. Lalu dia minta kriteria 2,
kriteria yang lulus, berarti kita blok yang lulus seperti ini. Lalu kalau seandainya ada kriteria selanjutnya, silakan tinggal diikuti langkah seperti itu tadi ya, kayak ini. Kriteria 1, range kriteria 1, kemudian kriterianya, kemudian kriteria range 2, lalu kriterianya, seterusnya sampai range berikutnya. Nah, karena di sini cuma minta 2 kriteria, berarti kita buatnya seperti ini. Kalau sudah, tutup kurung lalu di enter. Kita lihat ya, untuk yang jurusan IPA yang lulus aja. Coba IPA ini lulus, kita blok 1, kemudian IPA lulus 2, lalu ini tidak lulus, IPA lulus, berarti hanya ada 2. Kalau kita lihat 94,5 yang lulus ya, rata-ratanya untuk yang jurusan IPA. Oke, nah simple banget, mudah banget, silahkan dicoba-coba. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Bagi kalian yang terbantu dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe, dan info ke teman-teman kalian. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya.